Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di kelas 6 pada hari yang cerah ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nah, tak terasa kita sekarang sudah tiba lagi di hari Selasa. Ya, di jam kedua pada hari Selasa. Masih ingat apa pelajaran kita? Baik, PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran kita pada pagi menjelang siang yang cukup cerah ini, ya, kalau antum lihat di Insan Tama di sekolah kita, karena kebetulan Ustaz sedang ada di Insan Tama, ya, mungkin kameranya nggak jelas ya, sangat cerah. Ya, sekolah kita sangat cerah sekarang. Setelah kemarin siang sampai dengan sore diguyur hujan yang sangat deras, cukup deras. Sekarang alhamdulillah cuacanya sangat cerah sekali. Mudah-mudahan keadaan antum di rumah tidak kalah cerahnya dengan cerahnya mentari di pagi menjelang siang ini, ya. Nah, lebih dari itu, antum juga harus punya semangat yang melebihi semangatnya mentari yang menyinari bumi. Mentari aja setiap hari semangat ya, menyinari bumi setiap hari atas perintah Allah. Maka kita bergerak di bumi ini juga harus semangat atas perintah Allah. Nah, berbicara tentang perintah Allah, salah satu perintah Allah adalah menjaga kesehatan. Jelas, bahkan Nabi memotivasi kita, ya kan? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu, jasmaninya, rohaninya, pikirannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Taib. Nah, oleh karena itu, maka setiap apa yang kita pelajari, setiap apa yang kita laksanakan haruslah berdasarkan dorongan keimanan. Ya, karena kita sadar apa yang kita pelajari itu adalah perintah Allah. Oke, mari kita mulai pembelajaran atau pelajaran PJOK pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pekan kemarin kita sudah belajar senam, ya, senam lantai, maka hari ini apa yang akan kita pelajari? Oke, kita akan belajar. Nah, terlihat ya di layar antum. Ini sebenarnya materi terakhir pada kelas 6 ya, materi terakhir. Karena kompetensi dasar atau KD yang kita pelajari ini adalah menggunakan KD pandemi. Ya, KD di masa pandemi memang tidak terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita praktikkan dengan baik. Ya. Taib. Apa judulnya atau tema kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Good. Pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Taib. Di dalam Islam kita tahu ya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang maha indah dan menyukai atau mencintai keindahan. Dan gak mungkin indah kalau tidak bersih. Ya. Tentu keindahan dan kebersihan itu satu hal yang sangat berkaitan. Gitu. Dan lebih dari itu Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, ya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mensucikan diri, membersihkan diri. Salah satu kebersihan yang perlu kita jaga dalam hidup ini adalah kebersihan alat reproduksi, ya, yang mungkin antum semua sudah belajar di pelajaran IPA, ya. Ya. Oke. Karena ini pelajarannya dalam bentuk video ya, jadi Ustadz buat videonya cukup singkat ya, nanti bisa antum pelajari lagi ya. Materi PPT ini
juga Ustadz share di Google Classroom kita ya. Jangan lupa kunjungi Google Classroom. Ustadz sertakan linknya di kolom deskripsi ya di bawah. Oke? Nah, ada pepatah kebersihan pangkal kesehatan. Pangkal kesehatan. Tepat sekali tentunya ya. Karena kalau kita menjaga kebersihan, insya Allah kita juga akan menjadi orang yang sehat. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Ya, sebenarnya ada hikmah lain di balik pandemi. Kita dibiasakan, diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Bahkan tangan, wajah, pakai masker. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nah, apa sih manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi? Yang pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tak sedap. Ya, nggak bau. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu, sehat. Karena coba bayangkan kalau antum ada masalah dengan BAK atau BAB, bisa-bisa dibawa ke rumah sakit, bahkan biayanya cukup besar. Bahkan nggak bisa terbeli. Ya, kesehatan itu nggak bisa dibeli juga. Ada orang yang hanya gara-gara nggak bisa buang air besar atau kecil atau buang angin itu bisa sampai biayanya ratusan juta, bahkan nggak tertolong, bisa menyebabkan juga akhirnya kematian karena kotoran di dalam tubuhnya nggak bisa keluar. Nauzubillah. Maka bersyukurilah kesehatan yang ada pada diri. Terhindar dari berbagai penyakit, dapat aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa tujuan dari menjaga kebersihan? Nah, tadi manfaatnya. Tujuannya apa? Memelihara fungsi alat reproduksi, menghindari munculnya aroma tak sedap, ya mirip ya sama. Mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan setiap aktivitas keseharian kita. Nah, selanjutnya cara memeliharanya bagaimana? Kan kita perlu tahu, sama nggak memelihara kebersihan alat reproduksi dengan memelihara kebersihan wajah, tangan, tentu berbeda walaupun ada banyak kesamaan. Tentu untuk menjaga kebersihan alat reproduksi yang pertama harus bersih anggota tubuh yang membersihkan. Apa? Tangan. Maka cucilah tangan kita terlebih dahulu. Membersihkan diri setelah buang air. Ustaz Edi. Edi. Tunggu sebentar ya. Mengelap dengan handuk atau tisu. Nah, gitu. Saya lanjutkan ya, barusan ada sponsor sedikit. Dan seterusnya, mengenakan celana dalam juga yang bersih dan higienis. Nah, ini kebersihan. Umat Islam itu memang harusnya kita menjadi umat yang paling bersih. Lebih bersih daripada umat-umat lain di dunia ini. Kalau kita melihat, orang Jepang bersih, Ustaz, higienis. Orang Eropa bersih, higienis. Sebenarnya, jauh sebelum mereka higienis dan bersih, Islam ketika masih berjaya, mereka menjadi kiblat kebersihan dan kesehatan. Ketika Islam berada dalam puncak kejayaannya, Eropa kala itu masih berada pada masa the dark age, masa-masa kegelapan, gelap gulita. Mereka tuh keluar dari rumah, antum bisa baca sejarahnya nanti ya. Mereka keluar dari rumah, kakinya melangkahkan kaki dari rumah, itu di sana udah becek, kotoran apalah. Sedangkan di Islam rumah sehat namanya, bukan rumah sakit. Karena bahasa Arabnya al-mustashfa, rumah sehat. Itu sudah keren. Bahkan banyak yang studi banding ya mengunjungi untuk belajar ke Islam. Mencuci pakaian. Nah, nih cuci pakaian kita ya, terutama celana-celana dalam kita. Mengenakan celana yang longgar. Membiasakan buang air di toilet dan kamar mandi. Nggak buang air sembarangan. Jangan kalah dong dengan kucing. Kucing-kucing di sekolah kita, kalau mau buang air, itu juga cari tempat. Nggak sembarangan. Walaupun ada juga yang sebagian yang sembarangan. Tapi kucing kan nggak punya akal. Cuman insting. Oke, kita lanjutkan. Penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga. Ada banyak penyakit yang akan didapati kalau begitu. Apa? Yang pertama, infeksi saluran kencing. Nauzubillah ya. Kudis, eksim, uretritis. Nah, ini penjelasan lebih detailnya nanti antum bisa baca juga di PPT Ustadz ya. Ini disebabkan oleh bakteri kalau yang pertama. Ya. Terus yang kedua disebabkan oleh tungau. Nah, ini apa sih eksim itu? Peradangan kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal pada daerah alat reproduksi. Penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Apa uretra itu?
sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Saluran kecil yang biasa kalau kita BAK. Bisa kena infeksi gara-gara kita nggak menjaga kebersihan. Na'udzubillah. Ya. Maka dari itu, sekali lagi, semangat menjaga kebersihan alat reproduksi itu akan bernilai pahala ketika kita meniatkan itu semua karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ya, maka jadilah mukmin yang baik, mukmin yang bersih, mukmin yang sehat, agar kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustadz. Ya, untuk materi detailnya bisa kunjungi sekali lagi di kolom deskripsi link Google Classroom. Hari ini Ustadz tidak memberikan tugas, antum cukup simak materi ini dengan baik, ya. Dan jangan lupa catat juga, ya. Catat, kalau bisa dicatat lebih baik, ya. Sebagaimana perkataan kalau laulam akhta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, atau Al Imam Asy-Syafi'i itu. Ilmu itu adalah buruan, hewan buruan, saydun wal kitabatu qaiduhu, dan menulis itu adalah ikatannya, tamparnya, talinya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat tampar hewan buruanmu dengan ikatan yang kuat. Tulis tuh ilmu, gitu ya. Difoto, disimpan filenya dengan baik, dan seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ustaz cukupkan dulu, ya. Jangan lupa kunjungi Google Classroom-nya. Kalau ada materi-materi tambahan atau tugas lainnya bisa segera dilaksanakan agar tidak menumpuk dan terasa kebanyakan tugas. Insya Allah antum semua adalah siswa para juara, juara di dunia, juara di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.